semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Fidelia Ruskian dengan NIM akhiran 012. Oceanografi A akan em, membuat pengolahan ulang terkait modul 10 untuk persyaratan praresponsi metode numerik. Jadi, di modul 10 itu, dia memberikan tugas buat simulasi difusi, terus metode FTCS, bikin grafik konsentrasi polutan terhadap ruang dan waktu, terus Laplace 2 dimensi, iterasi Gauss Seidel, sama bikin grafik berdasarkan skenario, heat map, sama kontur. Dan yang kelima itu hasil analisisnya itu gimana? Oh, ini skenario. Sorry. Jadi di modul 10 ini kan dia ada skenarionya dan berdasarkan NIM juga. Nah, karena NIM-ku itu terakhirnya 012, jadi X-nya itu 0, Y-nya itu 1, Z-nya itu 2. Jadi konsentrasi polutannya di notasinya itu 1, 1, 10 dikali Z ini berarti dikali 2, berarti 20. Ya, kayak gitu. Udah ya, kita langsung aja. Nah, ini di nomor 1. Di nomor 1 kan itu pakai simulasi persamaan difusi pakai metode FTCS atau Forward Time Central Space. Jadi ini kita masukin dulu lebar yang udah diketahuinya. Lebar gridnya ya, lebarnya 100 meter, dx-nya 2, t-nya 50, dt-nya 0,5, g-nya 0,1. Terus udah kita buat apa namanya sintaksnya, terus kita run. Ini kan udah ada di mat nomor 10 nih. Nanti hasilnya itu dia kayak gini. Belum, masih running ya teman-teman. Nah nih, masih running. Soalnya yang ini bakal gerak. Nah, nah gitu. Jadi ada 3 figur. Dan ini perbandingan metode numerik sama analitiknya. Yang warna biru itu pakai metode FTCS. Kalau misalnya yang putus-putus, yang merah ini pakai metode analitik. Hasilnya hampir sama, hampir hasilnya sama kayak gini. Nggak beda jauh. Terus ini tuh perubahan dari waktu ke waktu. Di waktu 0 dia itu ada di sini, nyampainya akhirnya di T50, dia akhirnya turun menjadi segini. Dan ini surface, gimana ini puter ya? Nah nih, ini bisa diputer-puter ya teman-teman. Nah ini apa namanya? Visualisasi 3D-nya. Oke. Terus kan soal nomor 2 itu berdasarkan AL. Berdasarkan skenario. Skenarionya itu bedanya ada di lebar grid, koefisien difusi, sama grid sumber polutan kontinu. Langsung saja ke skenario 1, soal 2. Kita masukin LA3000, oh sorry, bentar. LA3000, DX-nya 30, T-nya tadi 7200, ayah. Terus DT-nya 6, ininya 0,05, C0-nya 20 ini dari mana? Dari
10 dikali 2 tadi, 10 dikali Z, jadi 20. Dan 32 itu berasal dari 30 ditambah Z. Jadinya 32. Bla 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 bla. Kita bikin seperti biasa informasinya. Dan tadi itu udah, nih ini hasil figurnya. Ini sebenarnya bertumpuk ya teman-teman. Ini grid sumbernya ini ke atas ke bawah. Terus ini warna-warnanya dari perubahan waktunya. Karena perubahan waktunya itu berapa ya? setengah jam, setengah jam, setengah jam. No, it's not setengah jam. Aduh, ditambah. Oh, ke 18.000. Jadi setengah jam. 3.600 kan sejam ya. Ini per setengah jam. Setengah jam per setengah jam. Jadi ini kira-kira dari second 0 sampai berapa nih? 2 jam. Itu grafiknya kayak gini. Ini bisa diperbesar. Di sini aja deh. Nah, kelihatan kan ini perbedaan-perbedaannya. Warna-warnanya itu kelihatan. Cuma kalau misalnya dia diperkecil itu warnanya nggak terlalu kelihatan. Yang dominan itu waktu-waktu terakhir 7.200. Sedangkan kalau skenario konsentrasi W terhadap waktu di 5 titik itu malah ngasilin kayak gini doang. I don't know why. Yang kelihatan cuma di oh, kebalik gak sih? Oh, balik, kocak pantesan. Ini harusnya Ini harusnya terhadap waktu, ini harusnya terhadap ruang. Kalau terhadap ruang, nah ini satuannya kebalik ya. Allah ya Robi. Bentar, 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 bentar. Nah ini salah nih. Ini harusnya waktu, ruang. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini baru benar. Kenapa? Karena ruang itu kan dia satuannya meter. Kalau misalnya waktu itu kan dia satuannya second. Nah ya, gini. Terus kalau misalnya yang kedua, maksudnya skenario 2, dia itu ininya 3.000, Dex-nya 30. Salah dong. Elah harus sih. Banyak kan cara salah namain atau apa. Oh, alah, salah. Ini nomor 4. Nih, ini baru 3.015, 17. Ini karena 15 ditambah 2. Terus, ini kita lihat dulu apakah tadi masih salah. Nah, salah lagi. Maaf ya, wajar manusia. Ruang. Waktu. Oke. Nah, justru kalau di apa skenario 2 dia itu warnanya terlihat lebih ada jarak. Karena si apa sih namanya? Karena
Karena dia di skenario satu konsentrasi koefisiensi difusinya itu lebih kecil dan lebar gridnya itu dia lebih besar, lebih apa sih namanya 30 gitu. Sedangkan kalau yang itu kan cuma 15. Jadi lebih terlihat kayak gitu. Terus soal nomor 3, dalam. Nah, soal nomor 3 itu kan dia nyuruh simulasi Laplace 2 dua dimensi pakai model numerik metode Gauss-Seidel. Ini caranya kayak gini. Aduh. Nah, ini dia dari apa metode Gauss-Seidel itu menghasilkan bentuk grafik seperti berikut. Ini heat map, surface plot, kontur plotnya kayak begini. Ya Allah, nggak bisa. Dan ini heat map. Terus lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 itu dia suruh bikin grafik simulasi pakai ketentuan heat map distribusi konsentrasi polutan di domain. Kalau misal kontur itu distribusi konsentrasi polutan. Oh, nyuruh bikin heat map sama kontur distribusi konsentrasi polutan dengan dua skenario ini. Bedanya itu ada di lebar grid, ukuran grid, terus kondisi batas atas. Udah, ya kita lihat saja. Kan 3000, sorry. 3000, 30, 101, 101. Yes. 20, 10. Kenapa 20? Karena kan 10 kali 2. Ya ini 10, 5 kali 2 kan 10. Nah, ini ada penjelasannya di sebelah sini. Terus bikin seperti biasa, kita run. Dari run yang itu, dari hasil runningnya itu dia nunjukin iterasi hasil iterasinya jadi di iterasi 1000 perubahan maksimalnya segini dan sampai iterasi ke 9000 perubahan maksimalnya itu segini kayak gitu. Jadi nah di skenario satu ini tercapai konvergensi pada iterasi 9492. Konsentrasi maksimumnya 20 mg per L sama konsentrasi rata-ratanya 7,50 mg per L. Next. Kita silang aja. Ini bentuk yang skenario 2 yang di DX-nya di 15. Kan tadi 30 ini 15 terus itunya 201 201 ininya 5 karena tadi kan 2,5 dikali 2 ini tetap 20 terus kayak tadi rumusnya sama terus di run. Bedanya di skenario kedua ini dia konvergensinya tidak tercapai walaupun konvergensinya itu nggak tercapai setelah 10.000 iterasi. Hasil konsentrasi maksimumnya sama kayak skenario satu tapi konsentrasi rata-ratanya dia di 591. Sebenarnya yang 5 ini gue usah pakai apa namanya? Sih, sintaks. Cuma kan ini sih di lumayan nemu. Di sini bisa kelihatan sih perbandingannya kayak gimana. Oke. Jadi kita langsung aja bikin pengulangan soal modul 10. Mungkin ini ada yang kita ubah.
Ini diganti jadi 300. Ininya, ininya 3, ini 75. Ini kita biarin. Ini 0,3 deh. Udah. Bla 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 bla. Oke. Coba kita coba. Ini jangan taruh di sini. Yaps, dapat dilihat tadi kan perubahan dari 0 ke 75. Jadi tadi itu nih. Nah, sebenarnya sama aja kayak tadi. Bedanya di angka-angkanya aja. Lanjut ke soal nomor 2. Kita ganti beberapa ya. Ini jadi 2000 dah. Ini 240. Terus ini 0,5. Ini 35. Dah. Yaps. Karena angkanya dirubah, dia hasil yang di bawah ini lebih apa kasar, nggak halus. Tapi di ruang dia ada kelihatan di kedalaman. Pokoknya 1600 meter ini dia kelihatan. Dan hasilnya si grafik distribusi terhadap waktunya itu jadi lebih kasar. Oke, kita lanjut. Karena tadi kasar. Ah, wah, ada sensor. Sama loh. Nah, ini sama aja deh. Allahu Akbar. Ini ganti jadi 3000 deh. Ya. Nah, kalau yang ini tuh sedikit lebih halus dibanding yang tadi ya. Ya, ya juga masih kelihatan. Hmm, kayaknya yang membuat lebih halus itu di source. Kayaknya ya Kak, kalau misalnya salah saya mohon maaf. Lah, komcak. Bukan lah, angkanya belum diganti.
Mirip cuma dia itu lebih ke bawah. Mirip sih asal. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Hmm, ini di X kita ganti 40 deh. Ini ya kita biarin. Oh, itunya apa namanya? Konvergensinya sama. Ini juga sama. Nah, DX tuh awet sok orang lebar grid doang. Pengaruh. Hmm, ya coba 5.000. Hmm, sama. Apakah yang membuat berpengaruh? Oh, ini batas atas batas bawah. Kalau heat map konturnya itu justru ngadepnya kebalik ya. Oke, yang ngaruh ternyata di sana. Sedang tadi kan konvergensi tercapai di 9492. Nah, kalau misalnya yang kalau kita ganti atas batas atasnya, itu dia berubah nilai konvergensinya. Jadi 9903. Terus konsentrasinya juga naik. Hmm. Terus ini coba kita ubah gridnya. Hmm, 15 juga. Ini kita ubah batas kirinya ya. Hmm, Nah, maaf, lambat, agak lebih lambat ya. Kita berubah ininya. Kita naikin apa namanya? Panjang domainnya. Jadi lebih lambat. Wow, gitu ya. Maaf ya. Konvergensinya tetap nggak tercapai, Wak, setelah 10.000. Dan hasilnya, cek aman. Oh, beda. Di gridnya beda. Terus, sorry, konsentrasi maksimumnya sama tadi masih 20, tapi kalau, aduh, tapi kalau yang tadi itu, ini kan 591. Kalau yang tadi itu dia 793 kalau nggak salah. Nah, tadi kan 40.000 empat berapa? Pokoknya ini 4. Kalau ini kan 90.000. Yang tadi 40.000 berdasarkan gridnya. Gridnya kita rubah jadi lebih gede. Nah, bentuknya juga sedikit beda. Nah, ini. Eh, dia itu rata-ratanya 783. Dan, oh, konsentrasi maksimumnya naik ke 5 mg per L. Kan tadi 20. Ini tadi 5,5, ini jadi 7, Hmm, jadi kalau misalnya kita ubah panjang apa panjang domain, terus ukuran grid, lebar grid, ya kondisi batas atas, batas kiri, batas atas, terus ini harusnya diubah sih, bukan 5. Berarti 17, 17. Eh,
berarti 12,5. Kalau ini 7,5. Hasilnya ini. Kayak gitu. Mungkin sekian dari saya pengolahan ulang buat praresponsi metode numerik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.